Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 4 MINU Banat Kudus. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang keadaan kota Yasrib atau keadaan kota Madinah ya, sebelum adanya agama Islam masuk, dan sebab-sebab Nabi Muhammad ini hijrah ke kota Yasrib. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yasrib. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah adanya Bai'atul Aqobah 2, Nabi Muhammad ini mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Mereka pergi secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kaum kafir Quraisy. Mereka terdiri dari beberapa rombongan dan pergi secara berangsur-angsur. Tetapi Nabi Muhammad ini masih tetap tinggal di kota Mekah sambil menunggu perintah dari Allah. Melihat kaum muslimin ini hijrah ke Madinah atau hijrah ke Yasrib, tentu saja kaum kafir Quraisy ini menjadi geram dan marah. Mereka menganggap bahwa jika kaum muslimin ini hijrah, mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan itu akan mengganggu kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy ini berembuk ya atau berunding di Darun Nadwah. Kemudian Abu Jahal mengusulkan, bagaimana kalau kita mengepung rumah Nabi Muhammad dan kita membunuhnya. Usulan Abu Jahal disepakati. Kemudian mereka menunjuk 11 pemuda yang badannya besar-besar ya, atau biasa disebut dengan Al-Guju. Mereka disuruh untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di dalam rumah ya. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau untuk mengabarkan hal tersebut dan menyarankan agar Nabi Muhammad ini tidak tidur di kamar beliau. Kemudian Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Sejak itulah Ali menjadi orang yang pertama bersedia menjadi pengganti bagi Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib ini siapa? Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari paman beliau yaitu Abu Thalib. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib ini seorang remaja yang sangat pemberani. Dia bersedia tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, berarti ia juga siap mati jika nanti dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Bersamaan dengan hal tersebut, malaikat Jibril juga menyampaikan perintah dari Allah agar Nabi Muhammad hijrah ya. Kemudian Nabi Muhammad menyiapkan bekal untuk pergi ke Yasrib. Meskipun di luar para pemuda Quraisy ini sedang mengepung rumahnya ya, dengan izin Allah, ketika Nabi Muhammad ini keluar rumah, Al-Guju tersebut tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang keluar rumah dan terlepas dari penjagaan mereka. Hingga pada akhirnya setelah pagi menjelang, mereka masuk ke rumah Nabi Muhammad dan yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadi sangat marah ya. Kemudian mereka menangkap Ali dan menyiksa serta menyeretnya ke Ka'bah untuk dimintai keterangan. Dan bersamaan dengan itu Nabi Muhammad datang ke tempatnya Abu Bakar. Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar pergi ke Yasrib ya.
Karena tadi ya, Ali bin Abi Thalib ini tidak mau bicara di mana Nabi Muhammad. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan diberi imbalan 100 ekor unta. Kaum kafir Quraisy menjadi semangat untuk mengejar Nabi Muhammad. Mereka mencari ke seluruh Mekah. Pasti Nabi Muhammad belum pergi jauh. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini kemudian bersembunyi di Gua Sur ya. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar ini membersihkan mulut gua dari sarang laba-laba. Tidak lama kemudian kaum kafir Quraisy sampai ke mulut gua ya, karena ada jejak dari Nabi Muhammad. Melihat hal tersebut tentu saja Abu Bakar merasa ketakutan ya. Kemudian Nabi Muhammad ini membacakan surat At-Taubah ayat 40. Dan dengan izin Allah, mulut gua tersebut telah dipenuhi kembali oleh sarang laba-laba, sehingga mereka menduga bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini tidak mungkin ada di dalam gua tersebut. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Selama di dalam gua, putri Abu Bakar yang bernama Asma ini sering mengirim bekal makanan ya. Kemudian putra Abu Bakar yang lain yang bernama Abdullah ini bertugas mencari berita-berita dari kalangan kafir Quraisy. Setelah keadaan sudah aman, mereka kemudian baru keluar dari Gua Sur. Setelah hari keempat, mereka keluar dari gua dan menyewa seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid ya. Dengan dikawal oleh Amir dan Fuhairah, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Yasrib. Perjalanan Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini diikuti oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah berniat membunuh Nabi Muhammad untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Tetapi setiap kali Suraqah mendekati Nabi Muhammad, kudanya selalu terjatuh dan tersungkur hingga dia ini terpelanting. Akhirnya dia menyerah dan minta ampun kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengampuninya dan menyuruhnya untuk kembali saja ke kota Mekah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad sampai di desa Quba ya. Desa Quba ini kurang lebih 10 km dari kota Yasrib. Nabi Muhammad kemudian menetap di sana beberapa hari dan membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Masjid ini didirikan di atas tanah milik Kalsum bin Hamdan ya. Kemudian di masjid ini juga Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Nabi kemudian melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad ini memasuki kota Yasrib. Para penduduk Yasrib menyambut dengan gembira ya. Nabi dah sampai, Nabi dah sampai. Setelah memasuki kota Yasrib, Nabi Muhammad melepas untanya, berjalan sendiri dan mengikutinya seraya mengatakan bahwa beliau akan tinggal di tempat unta tersebut berhenti. Akhirnya unta tersebut ini berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari di tanah kosong milik 2 yatim, yaitu Sahal
dan Suhel ya. Kemudian di tempat itu juga Nabi Muhammad membangun masjid yang pertama di Madinah, yang kemudian diberi nama dengan Masjid Nabawi ya, yang sekarang juga masih ada dan semakin besar. Masjid Nabawi pada mulanya dahulu digunakan sebagai pusat peribadatan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad ya. Jadi di situ kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini sama-sama belajar, sama-sama bermusyawarah di situ. Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah sebutan orang-orang Islam yang asli dari Yasrib ya. Itu tadi hijrah Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Hikmah yang dapat kita ambil atau ibroh yang dapat kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib ini adalah kegagalan dalam suatu usaha tidak mesti menjadikan seseorang ini berputus asa ya. Suatu saat kita pasti akan mencapai kesuksesan. Kegagalan itu adalah hal yang biasa. Kemudian seseorang hendaklah berusaha mencari lingkungan yang sehat untuk mendukung kesuksesannya ya, mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, mencari tempat tinggal yang lebih baik, supaya apa? Supaya mempengaruhi kita juga lebih baik. Yang ketiga adalah dalam berusaha untuk mencapai tujuan, seseorang harus berupaya sekuat tenaga dan rela berkorban. Ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jika kita punya tujuan, kita juga harus berusaha, tidak hanya santai-santai. Yang selanjutnya adalah setelah berusaha sekuat tenaga, kemudian disertai dengan doa ya, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala hasil dari usahanya kepada Allah, karena Allah ini adalah perencana yang terbaik, karena manusia hanya bisa berusaha dan yang menentukan semuanya adalah Allah. Jika seseorang yang sedang berusaha harus berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan bagi keberhasilan usahanya. Selalu ada Allah ya yang menemani kita. Selanjutnya adalah hendaklah dalam berusaha selalu bekerja sama dengan orang lain, sebab tidak akan ada kesuksesan tanpa bantuan dan keikutsertaan pihak lain. Ini yang dapat Bu Heni sampaikan. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.